Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Rami Mulyani SPD pada pembelajaran IPA kelas 6 tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Adapun pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai adaptasi hewan. Adapun cara hewan beradaptasi terbagi menjadi 3, morfologi, fisiologi, dan juga tingkah laku. Ciri khusus makhluk hidup itu berhubungan erat dengan cara adaptasi mereka. Ciri khusus inilah yang membedakan antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Dengan ciri khusus yang dimilikinya, hewan dapat tetap bertahan hidup. Nah, adapun ciri-ciri khusus hewan dan habitatnya, kita akan mempelajari hari ini. Ciri khusus hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Contoh, ayam. Ciri-ciri khusus yang dimiliki ayam yang pertama yaitu memiliki paruh runcing, berkaki 2, memiliki sayap, dan ini termasuk dalam adaptasi morfologi. Apakah kalian masih ingat apa itu adaptasi morfologi? Oke, akan Ibu ingatkan kembali, adaptasi morfologi adalah adaptasi bentuk luar tubuh makhluk hidup untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yaitu tadi seperti ayam memiliki paruh runcing dan berkaki 2. Itu untuk memudahkan dia untuk mencari makan di daerah habitatnya yaitu dataran lapang yang kering namun bisa juga di tempat yang lembab. Dan ciri khusus yang lain adalah berkembang biak dan bertelur. Selanjutnya adalah ciri khusus dan habitat bebek. Ciri khususnya yang pertama, bebek memiliki paruh agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Nah, ini juga termasuk adaptasi morfologi. Kemudian ini digunakan untuk mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi minyak sehingga jika berenang dia tidak akan basah. Kemudian bebek juga memiliki selaput pada kakinya untuk berenang. Nah, habitat hidup bebek yaitu di darat dan juga di air ketika mereka akan mencari makanan. Selanjutnya, ciri khusus dan habitat cicak. Ciri khususnya, cicak memiliki panjang antara 7 hingga 15 cm. Kemudian memiliki perekat di telapak kaki untuk menempel di dinding dan supaya tidak terjatuh saat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Hal ini juga termasuk adaptasi morfologi. Selanjutnya, cicak dapat memutuskan ekornya bila merasa terancam dengan musuhnya yang disebut dengan autotomi. Nah, ini termasuk adaptasi tingkah laku. Apa itu adaptasi tingkah laku? Ya, betul. Adaptasi tingkah laku artinya adalah tingkah laku makhluk hidup yang biasanya dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi tadi ketika akan terancam dengan musuhnya, maka cicak akan memutuskan ekornya. Kemudian ciri khusus lainnya yaitu memiliki lidah panjang untuk menangkap serangga. Jadi habitat cicak mereka sering berada di dinding dan langit-langit rumah. Selanjutnya ciri khusus dan habitat ikan. Nah, pernahkah kalian melihat hewan ini? Ini adalah ikan pemanah. Ciri khususnya mereka hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Kemudian mereka dapat menyemburkan tetes-tetes air ke arah mangsanya. Nah, ini termasuk pada adaptasi tingkah laku. Kemudian dapat berenang dan juga memiliki sirip. Kemudian habitatnya yaitu ikan hidup di air. Ada yang hidup di air tawar seperti pada ikan pemanah ini, dan ada juga yang hidup di air asin. Nah, ikan air tawar dia lebih banyak menghasilkan urin dan encer dibandingkan ikan air laut yang menghasilkan urin yang lebih sedikit dan pekat. Ini merupakan adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Ya, adaptasi fisiologi yaitu adaptasi bentuk alat-alat tubuh makhluk hidup bagian dalam untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini?
Nah, yaitu terdapat hubungan yang erat antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Habitat sangat mempengaruhi ciri-ciri dari setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup akan beradaptasi dengan kondisi alam di habitatnya. Ciri-ciri hewan disesuaikan dengan habitatnya agar bisa bertahan hidup. Nah, sekarang ini tugas untuk kalian. Amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, kemudian catat ciri-ciri khusus hewan tersebut serta habitatnya dan tulis laporan berdasarkan hasil pengamatanmu. Ya, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.